Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi kontroversi di media sosial. Banyak percakapan yang membahas mengenai hal-hal yang tidak biasa dari pondok pesantren yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Nah, berikut kita lihat beberapa kontroversi yang hadir di pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Nah, yang pertama, pada saat Idul Fitri kemarin, itu ada foto atau video yang menggambarkan bahwasanya jemaah pria dan wanita digabung dalam saf yang sama pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, hal ini cukup aneh ya, tidak biasa di Indonesia bahwasanya jemaah itu digabung dalam saf yang sama antara pria dan wanita. Biasanya itu pria di bagian depan, di belakangnya wanita, atau di sebelah-sebelah seperti di Masjid Istiqlal. Pria di sebelah kanan, wanita di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, dalam acara satu syuro tahun lalu, itu pemimpin pondok pesantren yaitu Panji Gumilang mengajak para hadirin yang hadir dalam acara tersebut untuk menyanyikan salam berbahasa Ibrani, yaitu Havenu Shalom Aleichem. Nah, ini cukup janggal juga terjadi di Indonesia. Kenapa? Biasanya di dalam acara-acara keagamaan umat Islam itu paling mengucapkan Assalamualaikum ataupun salam-salam lain sesuai protap yang biasanya dilakukan oleh para pejabat publik. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat melakukan azan di pondok pesantren ini, muazin itu menghadap ke jamaah. Biasanya kalau di masjid-masjid yang biasa di Indonesia, muazin yang menyelenggarakan azan itu menghadap ke arah kiblat. Nah, ini menghadap ke arah jemaah. Kemudian yang keempat yaitu tuduhan bahwasanya di dalam pondok pesantren ini adanya NII. Jadi adanya perekrutan negara Islam Indonesia, anggota negara Islam Indonesia di dalam pondok pesantren ini. Nah, jadi beberapa pembicaraan di media sosial menyatakan hal tersebut. Namun ini belum terbukti apakah ini benar atau tidak. Kemudian pondok pesantren ini juga sangat tertutup dengan dunia luar atau dengan masyarakat sekitar. Beberapa kali kita lihat di media televisi bahwasanya kesulitannya kru televisi untuk masuk ke dalam pondok pesantren untuk melakukan wawancara dengan pemilik pesantren atau dengan pengurus lainnya. Seperti contoh di acara telusur kemarin, di acara telusur TV One yang memperlihatkan perjuangan dari reporternya untuk meliput di pondok pesantren ini tidak diizinkan. Kemudian yang keenam bahwasanya pemimpin pondok pesantren ini yaitu Panji Gumilang itu mengumumkan adanya mazhab baru yaitu mazhab Soekarno. Nah, ini jujur saja saya cukup bingung dengan penamaan mazhab Soekarno ini. Mungkin rekan-rekan viewers sekalian bisa memberikan tanggapan apa yang dimaksud mazhab Soekarno oleh Panji Gumilang ini. Seperti kita ketahui bahwa dalam syariat Islam itu hanya ada 4 mazhab, yaitu dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Jadi tidak ada mazhab Soekarno. Apakah ini aliran baru yang diciptakan atau apapun itu. Sebenarnya kontroversi mengenai pondok pesantren Al Zaitun ini sudah ada di tahun 2002-an atau 2003-an lalu. Pada saat itu ramai dibicarakan bahwa pondok pesantren ini ada yang tidak beres, itu mengajarkan aliran yang tidak biasa. Namun dari hasil penelusuran pada waktu itu oleh Kementerian Agama menyatakan bahwasanya pondok pesantren ini tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Dan kurikulum yang diajarkan juga kurikulum yang standar seperti pondok-pondok pesantren lainnya. Nah, seharusnya kasus ini segera dituntaskan oleh lembaga terkait atau lembaga yang berwenang menyatakan bahwasanya pondok pesantren apakah aman atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Jangan sampai nanti masyarakat yang dirugikan
atas pondok pesantren ini. Jangan sampai nanti ajaran-ajaran tidak benar diajarkan, yang jatuh korban adalah masyarakat biasa yang niatnya mencari ilmu tapi malah mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi mari kita tunggu bagaimana tindakan dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan juga pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan laporan yang pasti kepada masyarakat bahwasanya pondok pesantren ini tidak ada masalah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.